Sing out a love song to Jesus in moment like this. I'll lift up my hands. I'll lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and
and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali. Semua itu terjadi karena Tuhan sangat bermurah hati kepada kita sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar ya, saudara. Bapa yang di surga, Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau akan mengambil alih karya Allah yang begitu besar yang Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah kami tetap hanya sebagai alat-Mu saja, dan Roh Kuduslah yang akan berbicara, sehingga semua yang mendengarnya dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama membuka di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ini sudah sering kita baca ya saudara, tapi saya akan coba menjelaskan beberapa hal supaya saudara lebih mengerti apa artinya ya. Saya bacakan ya saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saudara, buah roh yaitu kelanjutan daripada Roh Kudus yang oleh Yesus Kristus dimintakan dari Allah menjadi penolong. Dan penolong itu membuahkan beberapa buah. Di antaranya itu kasih. Jadi kalau orang mempunyai kasih, itu suatu wujud buah roh yang ada di dalam dirinya ya. Tetapi sudah banyak kali kita berbicara tentang kasih, maka kali ini saya akan ambil satu saja ya. Sebab kalau saya jelaskan semua membawa banyak waktu ya.
Saya akan ambil satu saja. Di dalam ayat yang ke-23 itu dikatakan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya. Saya ingin menjelaskan apa itu penguasaan diri. Kita hidup itu, saudara, ya, secara tidak sadar. Hidup kita itu terpancar dari diri kita sendiri. Ya. Hidup kita itu adalah wujud dari keadaan diri kita. Ada orang yang keras, ada orang yang lemah lembut, tetapi itu semua wujud daripada diri kita sendiri. Nah, buah roh akan menjelaskan wujud yang bukan dari kita sendiri, tapi wujud daripada orang yang dibuahi oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu ada wujudnya. Lah, di antara wujud yang sudah saya bacakan tadi, saya ingin satu saja, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri, saudara, nek kita ngomong itu gampang, ya. Penguasaan diri itu nek kita ngomong gampang, tapi ngelakoni itu susah. Ya, saudara, nek ngomong itu gampang, ya. Saudara kan berkata, saya bisa menguasai diri. Umpamanya, ya. Satu waktu saya ini ketemu seorang bapak. Ya. Bapak itu suka merokok, saudara. Lantas pada satu waktu dia sakit, nafasnya sesak, dia ke dokter. Dokter bilang ini akibat dari rokok, sehingga paru-parunya itu entah ya apa, menjadi penuh dengan asap rokok. Entah bagaimana, saya juga tidak tahu. Dan karena sesak itu lantas mengganggu juga jantungnya. Lantas dokter bilang, kamu harus berhenti merokok. Orang ini karena kepengen sehat, dia berhenti merokok. Memang keadaannya baik. Lantas dia itu berkata begini, saudara, saya bisa menguasai diri. Buktinya, saya melepaskan
dari rokok. Tetapi di lain pihak, dia itu suka marah. Dia tidak bisa untuk berhenti marah, itu tidak bisa. Sehingga dia berkata, saya bisa menguasai diri, tapi menguasai marah tidak bisa. Nah, saudara-saudara, buah roh. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara, itu penguasaan diri itu bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Kalau kita mau menurut jalan pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus menguasai diri kita. Sehingga dikatakan 9 buah roh. Di antaranya itu penguasaan diri. Saudara-saudara, saya akan beri contoh bagaimana penguasaan diri itu, saudara, ya. Satu waktu banyak atau ribuan orang berusaha mendaki gunung Mount Everest. Ada yang berkata Mount Everest, yaitu salah satu gunung di Himalaya, ya. Itu tingginya lebih dari 8 kilo. Tetapi belum pernah ada orang bisa mencapai puncak dari gunung Mount Everest ini. Belum pernah. Satu waktu, saudara, ada seorang bernama Hillary, ya, Edmund Hillary. Dia berusaha untuk mencapai puncak gunung atau Mount Everest ini. Waktu dia turun, waduh, dia disambut banyak orang. Dia bilang, oh hebat. Ini Hillary ini, saudara, dia berkata begini, tenang, saya ini bukan mentaklukkan gunung, saya bukan mentaklukkan Mount Everest, tetapi saya ini mentaklukkan diri saya. Kenapa? Ribuan orang yang berusaha naik tidak bisa mencapai atas. Sebab perjalanan semakin atas tuh semakin dingin. Dan yang atas tuh salju. Kalau orang sudah sampai pada salju yang dingin sekali, karena dingin, saudara, dia tidak mampu meneruskan perjalanannya. Ada yang mandek. Karena mandek, beku, dia mati. Paling banyak dia
Kalau sudah tidak mampu dia turun. Kalau dia coba mandek, maunya mau naik lagi, tapi di dalam mandek itu dia beku, mati dia. Nah ini Sir Edmund Hillary ini, dia berkata, saya sebetulnya tidak mampu mentaklukkan Mount Everest ini. Tetapi saya ini menguasai diri saya. Dia berkata begini, caranya ya, naik. Lambat tidak apa-apa. Pelan tidak apa-apa, asal kita terus berjalan. Jangan sampai mandek. Kalau mandek, mati, beku. Terus jalan. Walaupun berat, pelan tidak apa-apa, terus jalan. Itu kata Sir Edmund Hillary yang sudah mentaklukkan akan Mount Everest ini, saudara. Nah, ini menjadi satu contoh buat kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita sudah ambil tekad untuk mengikut Yesus, ya. Kita mesti berjalan terus, jangan mandek. Kata-kata mandek itu juga tidak bisa menguasai diri. Ya, mandek itu berarti juga tidak bisa menguasai diri. Tetapi kita terus meningkat terus. Ya. Di dalam Tuhan itu kita terus meningkat. Jangan mandek. Nah, seperti pengalaman orang-orang yang banyak dari macam-macam negara menaik. Dia tidak tahu kedinginan, dia mandek, beku, mati. Kalau ada orang yang mengerti, dia turun. Seringkali, saudara, bukan saja mandek, tapi turun, selamat. Tapi sebetulnya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mandek itu sudah tidak baik. Apalagi turun, merosot. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus terus. Walaupun jalannya tidak cepat, tidak apa-apa, terus naik. Terus naik. Ini pengertian dari anak-anak Tuhan yang harus bisa menguasai diri sehingga dia terus naik sampai mencapai, ya, yang disebut buah Roh Kudus. Puji Tuhan, sebetulnya saya tidak teruskan. Tapi dengan ini, saudara-saudara, saudara
Walaupun saudara menghadapi banyak masalah, seolah-olah saudara ini berkata begini, loh saya ini jadi anak Tuhan, kok saya ngalami macam-macam masalah. Ya, sehingga saudara mandek. Mandek itu berarti saudara tidak mampu lagi mendengarkan firman Tuhan, tidak mampu. Malahan saudara pikir dengan tidak terasa saudara mundur. Lah aku jadi anak-anak Tuhan kok ngalami banyak permasalahan. Semakin mundur saudara, pikirnya selamat. Tetapi firman Tuhan berkata, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan saja. Oleh sebab itu terus maju. Walaupun saudara tidak bisa bergerak cepat, tidak apa-apa, tapi berjalan terus. Satu waktu saudara, ada orang yang namanya Sadhu Sudarsing, orang India. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia keliling India sampai ke perbatasan India, yaitu Himalaya itu. Dia berjalan di bawah gunung Himalaya. Ya. Itu waktu dia ketemu ada orang kedinginan, saudara. Dia bisa jalan, kedinginan. Lantas dia lihat, ini nih dibiarkan mati dia. Dia tidak bisa maju, dia bisa berjalan. Dia mandek, kedinginan. Nih dibiarkan mati dia. Tapi apa daya Sadhu Sudarsing? Terpaksa orang ini digendong, saudara. Digendong, berjalan terus. Nah, Sadhu Sudarsing karena menggendong itu dan berjalan itu badannya jadi panas, hangat. Orang yang digendong itu badan jadi hangat, selamat dia. Berjalan terus. Ini namanya kita harus berjalan terus. Orang anak-anak Tuhan yang bisa berjalan terus adalah orang-orang yang bisa menguasai diri. Puji Tuhan. Kiranya dengan ini saudara, kita dapat lebih maju lagi dalam Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dan Roh Kuduslah yang berkarya sehingga membuat kami menjadi anak-anak berjalan terus sampai memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Amin.